Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gila Bola TV. Salam olahraga. Pelatih PSIS Semarang, yakni Dragan Juganovic, berikan ultimatum kepada tim kontestan Liga 1 2020 pasca kalahkan Arema FC dengan skor meyakinkan 2-0. Pelatih yang pernah menukangi Borneo FC itu meminta tim yang berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia tidak lagi memandang enteng PSIS Semarang. Ia juga menyatakan kebanggaannya atas permainan yang ditunjukkan oleh Harinur Yulianto dan kawan-kawan. Jadi dengan 3 poin ini, saya bangga terhadap pemain saya, dan saya mau katakan jika PSIS ini salah satu tim yang wajib diperhitungkan, kata Dragan Juganovic. Semua kontestan Liga 1 harus respect terhadap kami ketika mereka menghadapi kami, ungkapnya lagi. Arema FC kembali menelan kekalahan di Shopee Liga 1 2020 setelah dipermalukan Persib Bandung di kandang sendiri. Kali ini Arema FC menyerah 0-2 di markas PSIS Semarang di Stadion Muhammad Subroto Magelang Sabtu 14 Maret 2020 kemarin. Gawang Arema FC yang dikawal Teguh Amiruddin dijebol duet striker Harinur Yulianto dan Bruno Silva. Pelatih Arema FC, Mario Gomez, mengatakan performa timnya sudah bagus di awal pertandingan. Hendro Siswanto dan kawan-kawan bisa memainkan bola dan memberikan perlawanan. Namun petaka datang di penghujung babak pertama. Tandukan Harinur bisa merobek gawang Arema FC. Menurut Gomez, timnya kecolongan. Saat itu pemain mengira bakal mengakhiri babak pertama dengan skor imbang 0-0. Kami tampil sangat bagus di awal pertandingan, namun di akhir babak pertama kami kecolongan. Kondisi babak kedua lebih sulit karena kemasukan di menit awal, tapi saya terima kasih kepada pemain yang sudah mencoba memainkan skema dari pelatih, ungkap Gomez. Setelah tertinggal 2 gol, Arema FC sulit mengembangkan permainan. Ditambah lagi Jonathan Baumann diganjar kartu kuning kedua menit ke-67. Tapi PSIS juga bermain dengan 10 orang karena Vinky Pasamba juga mendapatkan kartu kuning kedua bersamaan dengan Jonathan Baumann. Sangat terasa di kubu Arema FC. Striker asal Argentina itu jadi tumpuan lini depan. Arema FC mengalami kekalahan kedua di Shopee Liga 1 2020 di Stadion Muhammad Subroto Magelang pada Sabtu 14 Maret 2020 kemarin. Tim besutan Mario Gomez ini takluk 0-2 dari tuan rumah PSIS Semarang. Ini merupakan kekalahan kedua beruntun yang diterima tim berjulukan Singoedan tersebut. Sebelumnya, Arema FC juga kalah di kandang sendiri 1-2 dari Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kekalahan tentu disesalkan tim berjuluk Singoedan karena mereka berharap bisa memetik 3 poin di kandang PSIS sebagai ganti poin yang hilang pekan lalu. Kapten tim Arema FC, Hendro Siswanto, angkat bicara terkait kekalahan di Magelang. Kami mengawali pertandingan dengan baik, tapi seperti yang pelatih Mario Gomez sampaikan, kami kecolongan di akhir babak pertama, kata Hendro. Pemain 30 tahun ini mengaku rekan-rekannya ingin bangkit di babak kedua, meskipun mereka sempat kemasukan lagi di menit 47 lewat tendangan Bruno Silva. Namun bukan hal itu yang membuat Arema FC tak bisa mengejar ketertinggalan, melainkan di kartu merahnya Jonathan Baumann di menit 67. Pemain asal Argentina itu menerima kartu kuning kedua. Kami kehilangan konsentrasi setelah kejadian kartu merah itu, ungkap Hendro. Maklum, Singoedan kehilangan sosok yang ditugaskan untuk mengobrak-abrik pertahanan PSIS sehingga saat Baumann tidak ada, Arema FC masih butuh adaptasi untuk memunculkan figur baru yang bisa jadi pemecah kebuntuan. Sebenarnya di pertandingan ini pemain Arema sudah berusaha keras karena belum dapat kemenangan. Selanjutnya harus main lebih baik lagi, ungkap Hendro selanjutnya.
Sebenarnya seperti ada spirit yang hilang dari permainan Arema FC, terutama sejak adanya pemain asing di lini depan. Itu membuat striker lokal seperti Kussedia Haryudo butuh waktu untuk membentuk chemistry. Padahal di pekan pertama lalu, Arema FC menang 2-0 di kandang PS Tira Persikabo. Waktu itu 3 pemain asal Amerika Latin tidak turun. Yudo memborong 2 gol karena kerjasama dengan tandemnya M. Rafli. Saat ini, Yudo terlihat canggung saat duet dengan striker asing. Pekan lalu, Gomez memasang duet Alderete Yudo. Hasilnya hanya 1 gol lahir lewat tendangan penalti. Sedangkan kemarin, duetnya berganti Yudo dengan Jonathan Baumann. Hasilnya justru tak ada gol yang Striker Arema FC, Jonathan Baumann kembali jadi sorotan. Pemain asal Argentina ini makin akrab dengan kartu merah saat Arema FC takluk 0-2 di kandang PSIS Semarang. Baumann menerima kartu merah tidak langsung. Pertama dia menerima kartu kuning di menit 54. Setelah itu sebuah insiden tabrakan terjadi dengan gelandang PSIS Semarang Vinky Pasamba. Wasit Arif Hitaba menganggap kedua pemain itu melakukan gerakan tambahan setelah berduel, sehingga masing-masing dapat kartu kuning kedua di menit 67. Yang unik, khusus Baumann, ini jadi kartu merah keduanya di tahun 2020. Yang pertama, striker 28 tahun itu diganjar kartu merah dalam semifinal Piala Gubernur Jawa Timur melawan Persebaya Surabaya di Kota Blitar pada Februari silam. Uniknya, wasit yang memberikannya kartu merah juga sama, yakni Farih Hitaba. Saat melawan Persebaya, Baumann memang melakukan pelanggaran keras menandang Arif Satria dari belakang, sehingga dia dapat kartu merah langsung dan tak banyak melakukan protes. Namun untuk pertandingan lawan PSIS Semarang, keputusan Farih dapat protes dari Arema. Pelatih Arema Mario Gomez ikut memberikan pembelaan kepada Baumann karena dia melihat tidak ada hal serius yang dilakukan pemainnya di menit 67. Untuk kartu kuning pertama masih oke, tapi untuk yang kartu merah saya tidak melihat apapun. Baumann juga melihat tidak melakukan sesuatu. Protes pelatih 62 tahun ini. Pada pertandingan lawan Persib Bandung pekan lalu, Baumann juga mengantongi kartu kuning. Tapi jika melihat track record Baumann, dia memang banyak menerima kartu saat main di Indonesia. Ketika membela Persib Bandung musim 2018 silam, dia mengantongi 8 kartu kuning dan 1 kartu merah. Sedangkan musim lalu di Malaysia dengan Kedah FA, Baumann hanya dapat 3 kartu kuning. Di pertandingan selanjutnya, Arema harus tampil tanpa Baumann, tepatnya melawan Borneo FC pada 3 April di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Tapi Gomez tidak ingin ambil pusing. Kami masih punya banyak pemain berkualitas, ungkap Gomez. Kericuhan penonton mewarnai laga pekan ketiga Shopee Liga 1 2020 antara PSIS Semarang kontra Arema FC di Stadion Muhammad Subroto, Magelang, Sabtu 14 Maret 2020. Supporter kedua tim terlibat gesekan di akhir pertandingan. Kelompok supporter PSIS, Panser Biru dan Snack sebenarnya memiliki hubungan yang baik dengan fan fanatik Arema, yakni Aremania. Namun, menjelang akhir pertandingan, sempat terjadi sedikit insiden saling melempar dari luar stadion. Aparat kepolisian dengan tanggap dan tak lama kemudian mereda. Petugas pengaman sempat kaget karena tidak ada tanda-tanda bakal terjadi keributan yang besar sejak sepak bola dimulai hingga di penghujung waktu normal pertandingan berakhir. Namun semua berubah seketika di masa injury time dengan tiba-tiba terjadi saling lempar benda, terutama gelas air minum plastik. Kericuhan melibatkan supporter PSIS yang berada di tribun VIP Barat dengan Aremania di sebelah selatan. Kelompok supporter PSIS lainnya yang berada di tribun timur kemudian berlari ke arah Aremania karena tersulut emosi. Aparat dengan sigap untuk menghalau, termasuk sejumlah pemain PSIS untuk ikut menenangkan supporter.
Wasit Farid Hitaba langsung meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir meski masa injury time masih berjalan. Keributan berlangsung sekitar 15 menit. Aparat keamanan bahkan harus menembakkan gas air mata untuk mengurangi kericuhan agar tidak semakin meluas. Peristiwa ini nyaris seperti yang terjadi saat pertemuan kedua tim di tempat lokasi yang sama pada musim 2019 lalu. Hanya saat itu bisa reda dengan cepat. Termasuk GM PSIS Wahyu Winarto harus ikut menenangkan suasana dengan naik di pagar tribun. Pastinya kami kecewa karena ada ulah supporter tidak bertanggung jawab. Terjadi selisih paham antara supporter PSIS di tribun VIP dengan Aremania. Padahal sebelumnya berjalan lancar sejak awal pertandingan, ungkap Ketua Bidang Keamanan PSIS, Pujianto. Kerusuhan terjadi jelang laga selesai. Provokasi dari oknum supporter Arema berlanjut saling melempar benda yang berujung kaos. Akhirnya bisa diredam oleh para aparat keamanan, ungkapnya. Pihaknya mengapresiasi kinerja aparat keamanan yang segera melakukan tindakan tegas agar keributan tidak menjalar ke luar stadion, termasuk gas air mata yang ditembakkan setelah kedua tim masuk ke ruang ganti. Insya Allah insiden tadi tidak berpengaruh terhadap hubungan supporter Semarang dengan Malang. Intinya karena ada oknum yang mungkin terpengaruh alkohol, ungkap Pujianto.